Hujan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, dan dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah pemberkatan hingga pada siang hari ini. Kami kuduskan, kami buka, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya. Sama-sama katakan. Amin. Kedua mempelai. Sama-sama Yesus yang terbaik. Yesus yang terbaik. Buat jiwa. Effendi dan Livia, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah pernikahan ini. Bahkan Engkau pun akan hadir di dalam kehidupan rumah tangga kedua anak ini. Dan ketika Engkau hadir, semua yang indah menjadi bagian milik mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, karena kami percaya bahwa hidup kami oleh karena firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Saya panggil siapa? Fendi. Saya panggil Livia. Puji Tuhan. Saya dengar katanya dari Vietnam ya. Lama di sana. Berapa tahun di sana? Oh, udah lama. Puji Tuhan. Siang hari ini juga selamat buat orang tua untuk hari bahagia anak, hari yang nanti akhirnya tiba juga. Hujan bukan menandakan bahwa akan ada bayi dalam keluarga. No. Hujan menandakan ada anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan. Siang hari ini kita akan belajar sama-sama sebuah kebenaran firman Tuhan. Biarlah jadi tuntunan dan efek buat Effendi dan Livia. Saya ambil dalam Roma 15 ayat 5 sampai ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Kiranya Elohim, sumber kesabaran dan penghiburan, menganugerahkan kamu untuk berpikir yang sama seorang terhadap yang lain, sesuai dengan Yesus Kristus, supaya dengan satu hati kamu memuliakan Elohim Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah seorang terhadap yang lain, seperti Kristus telah menerima kita bagi kemuliaan Elohim. Ayat ini menjadi dasar buat membangun keluarga Effendi dan Livia. Karena kita tahu bahwa dari awal memang Tuhan merencanakan sebuah keluarga. Dan Tuhan merencanakan sebuah keluarga. Tuhan berkata bahwa kedua itu akan dipersatukan, tetapi tidak dikatakan menjadi satu.
Effendi tetap jadi Effendi dan Livia tetap Livia. Persoalan yang terjadi bahwa kebanyakan orang punya asumsi dan persepsi masing-masing buat pasangannya. Pengen pasangannya seperti ini, pengen suaminya seperti ini, istrinya seperti ini. Tetapi akhirnya banyak hal yang membuat kecewa. Tapi kalau semuanya kita dapat selesaikan dengan namanya komunikasi, maka semuanya akan menjadi beres. Persoalan yang terjadi dalam rumah tangga yang sering dialami, mungkin beberapa kita mengalami hal yang sama. Dikatakan ini, udahlah kita hindar masalah, kita nggak usah ribut, kita lupakan masalahnya. Lupakan bukan menyelesaikan. Ingat, keluarga yang akan bermasalah, keluarga yang lebih banyak melupakan masalah dan tidak menyelesaikan. Akhirnya ada hal demi hal ditumpuk perlahan demi perlahan. Dan mungkin dengan hal yang sangat sepele, mungkin dengan hanya suami yang melupakan taruh masker tiba-tiba di atas bajunya istrinya, dan tiba-tiba ribut besar terjadi. Orang bertanya, masa sih gara-gara masker ribut besar? Ternyata enggak. Ternyata karena masalah yang tidak pernah diselesaikan, tertimbun dan tertimbun, satu waktu akan meledak. Jadi, ayo, ada masalah, kita selesaikan. Ada beberapa hal yang akan membantu buat kedua pasangan dan mungkin beberapa yang hadir. Hal yang pertama, saya akan menyampaikan bahwa jangan hanya mau didengar. Masalah seperti ini, kelihatannya manusia itu mendengar padahal dia tidak pernah mendengar. Waktu istrinya ngomong, kelihatannya dia diam. Tetapi apapun omongan istrinya, dia tidak pernah mendengar. Dia hanya siap untuk berbicara. Masalah terjadi karena orang tidak mau mendengar. Orang maunya untuk didengar. Sebagai suami istri, yang kita tahu selalu akan setiap masalah, ingat kembali pertama kali hati itu dar-dar plus. Ketika pertama kali jatuh cinta, mau makan ingat dia, mau mandi ingat dia. Kadang nelpon yang nggak perlu, kamu udah makan, bro. Dia tahu kalau dia nggak makan dia mati. Tapi kadang kita menanyakan hal-hal yang sepele karena cinta. Tapi kalau ada masalah, kembalilah ke hal-hal. Kenapa sih saya nikah sama dia? Karena ada hal-hal yang sangat menarik waktu pertama kali. Selalu ingat, karena Alkitab pun mengajarkan saya dan saudara bahwa tetapi hal itu di dalam Ibrani 5 ayat 11. Banyak yang harus kami katakan, tetapi sulit dijelaskan karena kamu lamban dalam mendengar. Sekalipun ukuran waktu seharusnya kamu sudah menjadi seorang pengajar. Jadi untuk keluarga yang bahagia, pesan di hari ini, ayo dengar. Cobalah selalu menempatkan dirimu di posisi pasangan. Kalau saya ada di posisinya seperti dia, bagaimana yang saya rasa? Pertama, saya menyampaikan buat Effendi dan Livia, ayo menjadilah pendengar yang baik. Yang kedua, tadi saya sempat singgung, lihatlah dari sudut pandang pasangan. Contoh, kelihatannya hal itu sepele, tapi waktu disampaikan tiba-tiba marah-marah suaminya. Karena kenapa? Momennya nggak tepat. Harusnya kalau kita tahu suami kita pekerjaannya cukup berat, ketika sampai di rumah, di depan pintu, terus langsung tiba-tiba dirongrong, ribut akan besar. Sama juga istri, kalau lagi capek masak segala macam, urus anak-anak, terus tiba-tiba bapak teriak, "Mami, tolong bikin kopi." Hal yang sangat sepele menjadi ribut. Tapi coba kita memposisikan diri kita di posisinya dia, maka kita akan menyelesaikan masalah. Dan coba nada bicara kita. Kadang kalau saya berhubungan dengan Pastor Imam, saya akan menjaga nada bicara saya dengan sangat baik. Begitu juga mungkin Effendi dengan sahabat-sahabat. Hal yang sama.
lakukanlah buat pasangan. Nada bicara tolong dilembutkan. Boleh marah, tapi nada bicaranya bukan yang kasar. Jadi kalau saya lihat dalam banyak persoalan, masalah-masalah akan diselesaikan dengan komunikasi, dengan mengingat 3 hal yang saya sempat sampaikan. Jadilah pendengar yang baik, ambillah posisi pasangan, dan yang ketiga, atur nada bicara. Puji Tuhan, karena kita percaya bahwa ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, semuanya akan indah. Saya juga memberikan pesan, selalu akan pesan yang saya sampaikan. Sebentar segala sesuatu selesai dilakukan. Untuk pertama kali, sebentar akan prosesi akan dipimpin oleh Pastor Yohanes. Setelah resmi menjadi suami istri, sebentar akan pesta, sebentar malam. Jadi tolong, ketika gereja tidak dapat memberikan hal yang luar biasa, tetapi gereja memberikan hal yang terbaik, jangan lupa bawa pulang. Dan jangan lupa di malam pertama kali baca sebagai suami istri, pertama kali berdoa bersama-sama. Dan biarlah juga apa yang menjadi ayat malam hari ini, saya percaya Tuhan akan menuntun tangan kamu berdoa untuk memberi bacaan yang terbaik buat keluarga. Apakah saudara Effendi Wijaya bersedia menerima saudari Livia Natalia menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat? Mohon dijawab. Iya, saya bersedia. Karena itu dipersilakan boleh mengucapkan janji nikahnya. Atas tuntunan Tuhan, saya Effendi Wijaya menjadi Livia Natalia menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak dan dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan buat saudara Effendi. Puji nama Tuhan. Ya, selanjutnya saya akan bertanya kepada mempelai wanita sebelum mengucapkan janji nikahnya. Mohon dijawab, saudari Livia. Apakah saudari Livia Natalia bersedia menerima saudara Effendi Wijaya menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus? Silakan dijawab. Ya, saya bersedia. Karena itu boleh mengucapkan janji nikahnya. Silakan. Atas tuntunan Tuhan, saya Livia Natalia memilih Effendi Wijaya menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan Livia adalah cinta kasih yang murni seperti cincin pernikahan ini. Karena itu dipersilakan kepada saudara Effendi boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan saudari Livia. Puji Tuhan. Dan selanjutnya cincin di tangan saya berbentuk bulat, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, menggambarkan cinta kasih saudara Effendi dan juga saudari Livia. Adalah cinta kasih yang tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Karena itu dipersilakan kepada saudari Livia boleh menerima cincin ini dan menyematkan ke jari manis tangan kanan saudara Effendi. Dan kini selanjutnya dipersilakan kepada yang memulai boleh mengambil posisi menghadap ke atap Tuhan dan berlutut di atas-Mu padaku selamanya Kau sembah sekali takkan kami
yang diberkati, anak-anak yang berkelimpahan dalam anugerah Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat orang tua dari kedua mempelai ini Tuhan. Engkau berkati mereka juga Tuhan, hari lepas hari. Panjang umur Engkau berikan, kesehatan Engkau berikan Tuhan. Bahkan mimpi-mimpi dalam keluarga ini Tuhan menjadi ya dan amin. Bahkan diberkati keluarga besar Tuhan. Engkau berkati juga setiap dan secara khusus kedua mempelai ini. Dan Engkau memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat semuanya Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Yang percaya kita diberkati dan kedua mempelai ini diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Pastor Teddy Naryanto. 22. Saya mengumumkan bahwa pada pukul 12:52 hari ini telah resmi Saudara Effendi Wijaya dan Saudari Livia Natalia menjadi pasangan suami istri. Tepuk tangan bagi kedua mempelai. Dan saya Pastor Yohanes Sumianto Yaputra mewakili Senior Pastor Gereja Yesus Sejati, Pastor Yusari Swatoro, dan juga seluruh aktivis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Saudara Effendi Wijaya dan Saudari Livia Natalia. Dan selanjutnya sebagai seorang anak yang telah dididik, dibesarkan oleh orang tua mereka, hari ini Effendi dan Livia akan datang kepada Papa Mama tercinta. Dimulai dari Effendi, boleh menggandeng istri. Hari ini Effendi membawa Livia sebagai istri saya. Terima kasih sudah mendidik dan membesarkan Effendi sampai saat ini. Mohon doa restu untuk pernikahan kami agar kami menjadi pasangan suami istri yang bahagia dan diberkati Tuhan. Kalau Effendi ada salah, Effendi minta maaf kepada mama dan papa. Iya, berikan puji. Hari ini Livia membawa Effendi sebagai suami saya. Terima kasih sudah mendidik dan membesarkan Livia sampai saat ini. Mohon doa restu untuk pernikahan kami agar kami menjadi pasangan suami istri yang bahagia dan diberkati Tuhan. Kalau Livia ada salah, Livia minta maaf kepada ayah dan mama. Ya, jika sudah berikan pelunjiung oleh orang tua, kemudian Bapak Ibu boleh menyusul memberikan ucapan selamat. Ya Bapak Ibu, silakan bangkit berdiri dan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.